Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Latif dari mahasiswa IIKI Anur Yogyakarta semester 6 ingin mengajak teman-teman semua untuk berziarah virtual serta mengenal lebih dekat mengenai kisah Sunan Giri. Yang akan kita bahas dalam video ini yaitu mengenai silsilah riwayat dari Sunan Giri, mengenai pendidikan Sunan Giri serta strategi dakwah Sunan Giri. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai silsilah Sunan Giri. Sunan Giri adalah nama seorang wali Allah, wali Songo, dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan yaitu Raden Paku, Prabu Satmoto, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442. Menurut cerita, beliau adalah anak dari Dewi Sekardadu dan ayahnya bernama Maulana Ishak. Selanjutnya untuk riwayat pendidikan, pada saat umur 7 tahun, Nyai Ageng Pinatih yang merupakan ibu angkat dari Sunan Giri menitipkan di sebuah padepokan yang terletak di Surabaya, yaitu padepokan milik Sunan Ampel, untuk belajar tentang mengenai ilmu agama. Sunan Ampel pun memberikan gelar yang disebut dengan Maulana Ainul Yakin karena Sunan Giri dianggap sebagai murid yang cerdas oleh Sunan Ampel. Pada akhirnya, ia belajar agama Islam di padepokan Sunan Ampel selama bertahun-tahun. Ia dan Raden Maulana Maksum Ibrahim yang merupakan anak dari Sunan Ampel diutus oleh Sunan Ampel untuk belajar Islam lebih dalam di Mekah. Tetapi sebelumnya ia harus menemui Syekh Maulana Ishak di Pasai yang merupakan ayah kandung dari Sunan Giri. Sunan Ampel memang ingin mempertemukan ayah dan anak yang telah berpisah bertahun-tahun lamanya. Selama sekitar 7 tahun belajar agama Islam di Pasai dengan ayahnya, mereka pun kembali lagi ke Pulau Jawa. Saat itu Maulana Ishak memberi Sunan Giri segenggam tanah dan ia diminta untuk membangun pesantren di atas tanah yang baunya sama dengan tanah yang ia beri. Kemudian setelah 7 tahun berguru kepada ayahnya yaitu Maulana Ishak, Raden Paku atau lebih dikenal dengan Raden Ainul Yakin kembali ke Giri dan mendirikan padepokan Sunan Giri. Pada belajar bersama ayahnya, banyak sekali ilmu yang ia ambil dari ayahnya, mulai dari ilmu tasawuf, ilmu tarekat, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya mengenai strategi dakwah dan dakwah dari Sunan Giri sendiri, ia mendirikan padepokan yang bernama Giri Kedaton yang terletak di atas bukit. Dari situlah awal mula muncul nama Giri yang berarti tanah yang tinggi. Di dalam sumber yang dicatat pada silsilah Bupati Gresik pertama yaitu Kiai Tumenggung Pusponegoro, terdapat silsilah tarekat Satoriyah yang menyebut nama Syekh Maulana Ishak dan Raden Paku sebagai guru tarekat Satoriyah, yang menunjukkan bahwa aliran tasawuf yang diajarkan Maulana Ishak dan Raden Paku adalah tarekat Satoriyah. Kemudian mendirikan sebuah pesantren Giri di perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas. Pesantren Giri kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang masyhur. Pengaruh Giri Kedaton terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang namanya menjadi Giri Kedaton yang menguasai Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Terdapat beberapa karya seni tradisional yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri, di antaranya yaitu permainan-permainan anak seperti jelungan dan cublak suwang serta beberapa gending atau lagu instrumental Jawa seperti tembang Asmarandono dan tembang Pucung. Mungkin itu saja sejarah singkat dari Sunan Giri. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.